Didorong, ada seputuran itu didorong naik, ya tidak, didorong supaya dia keluar. Jadi sambil mau mancing, akhirnya ini keluar. Kalau ini didorong, kalau tidak bisa masuk jari, intinya itu adalah ini harus keluar, ini harus keluar. Jadi cara yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu supaya dia keluar, kalau jari tidak masuk, dorong. Orang yang meninggal itu, orang yang meninggal kita cebok itu orang meninggal, kan tidak bisa kita kasih masuk jari, itu harus ditarik, itu ditarik ini, didorong keluar. Ini keluar semua kotoran dari tulang belakang. Kalau sudah semua, kalau sudah yakin sudah bersih, selesai, ya, tinggal tugas naik haji. Tugas haji itu dia berangkat dari tulang ini, berangkat dari sini. Kalau kita laki-laki Ismailnya, ini Ismail, apa Ismail? Ismail yang disembelih, yang disunat. Itu dari pangkal yang sudah senior, ingat, yang sudah senior kalau mau dilakukan ini ditarik nafas dulu. Ya, ditarik nafas sambil diangkat jarinya ini, diangkat jari mau melewati, ya, sambil tarik nafas. Ini diangkat, kemudian diputar, nafas ganjil, putar atau 3 kali, sesuaikan dengan nafas yang turun. Ya, jangan nafasnya ditarik keras, ya, tarik pelan-pelan. Nah, itu jelas sholat. Tarik jangan begitu ya, tarik. Jadi sekalian tarik nafas, ini juga ditarik, kemudian diputar menuju ini, searah dengan putar. Ya, cara apa ini? Tertawa. Nah, kemudian sampai habis nafas. Begitu nafas habis, ini ditutup, dubur mengancing, tutup dubur, ini ditekan. Sudah, nanti jelas ya, sudah. Kemudian habis tekan, kemudian lepaskan nafas, longgar. Kalau mau baca-baca di situ silakan baca. Ya Allah, apa doanya? Doa sudah tinjak. Jadikan aku seorang yang suci. Bahasa kita masing-masing. Kalau saya tidak pakai baca-baca ya. Langsung. Begitu nafas habis, kemudian ya yang senior menelan, tutup mata, masuk ke dalam. Buka mata, tarik nafas, balik kedua. Ada juga orang tua yang tidak mau lakukan di WC. Yang penting selesai cewek begitu, keluar dulu dia keluar. Baru mulai, ya boleh juga. Karena bilang di WC itu tempatnya masih ada di bawah. Oh ya, sudah paham. Tidak salah itu. Putar, tekan. Ini adalah harus kedua. Istrinya Nabi Lut. Nanti kita bahas khusus. Kita baca-baca dulu lanjutan tadi dalil-dalil tentang Nabi Lut. Ini nanti dipermantap dalam beberapa pertemuan yang beberapa kapan saja. Terutama yang belum mengikuti cerita Nabi-Nabi sampai utuh, yang masih pemula, kita sabar dulu sampai selesai cerita. Karena perjalanan tadi tarik nafas sampai masuk ke atas itu Nabi-Nabi yang cerita, bukan dibuat-buat, ya. Bukan sengaja dibuat-buat, ini bukan sengaja dibuat-buat. Ada dalilnya, ada cerita Ibrahimnya, ada cerita Daud dengan Sulaiman, ada cerita perpindahan Ratu Balkis dengan Sana Balkis, ada perpindahan penyeberangan sungai, ada perpindahan apa itu. Banyak untuk menceritakan tentang perjalanan ini. Jadi bukan sengaja dibuat-buat. Kalau bertanya sekarang tidak ada manfaat. Jadi bagus kita simpan dulu. Cerita Nabi-Nabi masih berlanjut. Untuk sementara, ya yang sudah pernah dengar ini, sudah pernah saya sampaikan supaya kita paham. Ini penting menyesuaikan dengan jari yang ada. Lebih daripada itu adalah sekali lagi ini yang harus dituntaskan. Ini yang bermakna istri Nabi Lut, kotoran yang tertinggal, ya, yang tidak sempat dihukum.
Yang nomor satu itu syahadat, nomor 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Naik haji bagi yang mampu. Selanjutnya cerita tentang ilmunya menyusul. Bagus kalau kita praktekkan dulu, praktek sambil tunggu seperti apa ini. Mungkin besok-besok praktekan ini ya atas informasi dari saya. Atas informasi dari saya itu tidak ada dulu masalah, supaya terbiasa dulu. Supaya terbiasa. Begitu dapat informasi ternyata ayat yang cerita, informasi dari saya dikasih hilang, yakin dengan Al-Quran. Biar Al-Quran yang cerita. Ini Al-Quran yang suruh, ini Al-Quran yang begini. Lupakan ini guru yang ada di sini. Kita punya tuntunan Al-Quran. Nanti ada Al-Quran baru berjalan bersama cahaya. Kalau hanya ikut dari saya, ya untuk kebiasaan saja, untuk kebiasaan. Sudah terbiasa. Ini yang dari saya tidak ada cahayanya, pudar. Kecuali yang dari Al-Quran. Kalau baca sendiri Al-Quran, yakin begini hanya kasih jalan, itu baru dapat. Tapi kalau masih informasi dari saya, ya paling-paling faktor kepercayaan saja. Percaya sama Ustaz, jangan ya. Jangan baca Al-Quran saja. Oke, paham maksud saya ya. Karena saya sampaikan sebelum selesai kajian. Karena sudah ada yang senior di sini. Beberapa orang yang sudah mengulang, mudah-mudahan sama paham. Oke. Kita lanjutkan. Ya, 10 menit lagi. Kita lanjutkan cerita-cerita tentang Nabi Lut tadi. Surat 11, 77 sampai 83. Surat 26, 169 sampai 74. Atau masih ada yang menulis? Sudah? Surat 26. Berapa tadi? 169 sampai 174. Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Lalu kami selamatkan dia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami nyatakan yang lain, dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Ya, ada satu tadi yang belum dijelaskan. Diperintahkan untuk keluar dari negeri itu pada akhir malam. Ini harus diingat, karena ini cerita ini akan bersambung ke cerita Nabi Ibrahim. Keluarnya pada akhir malam. Itu akhir malam maksudnya pada saat napas ditarik, itu bermakna malam. Kalau saya bisa ngomong, jahar namanya. Jahar bermakna siang. Karena ada keluar napas. Kalau napas maka itu tidak bisa orang ngomong. Ya, itu bermakna malam. Bisa kan? Nanti bapak-bapak. Itu malam dia. Pada saat akhir malam ini, di situ dia harus berpindah. Pada akhir malam, maksudnya pada akhir tarikan napas dia harus berpindah. Ya. Perpindahan seperti apa? Kalau kita buang air besar, kemudian ini kita usahakan untuk keluar. Biasa masih ada, kita rasa-rasa masih ada. Apa yang kita lakukan supaya dia keluar? Kalau kita mengancing, kita kasih keras itu lubang, kasih keras, sisa akan terlempar keluar. Ya, orang kafir ini makanya, orang kafir terlempar keluar, orang beriman terangkat ke atas. Paham? Kalau kita mengancing, kita silakan mengancing ya. Kalau orang bahasa umumnya bilang perkuat. Kecil kentara itu jangan sampai sebentar salat Allah. Tidak kelihatan, itu tidak ketahuan ya. Kita sendiri yang lakukan, orang lain tidak tahu. Itu namanya rahasia salat. Ketika lakukan itu, yang kafir ini tidak betulan akan terlempar keluar, orang beriman akan terangkat naik ke atas.